Saya terima nikah kawinnya Akila binti Hamka dengan Mas. Saya bahkan gak dikasih kesempatan untuk kasih nama ke bayi yang saya lahirkan. Kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Sementara saya ibu kandungnya. Saya bukan pembantu. Yo, kembali lagi dengan Ini Keras Movie. Pasti kalian semua lagi gabut, mager dan boring kan di rumah. Nah, makanya Ini Keras Movie hadir buat menemani waktu kosong kalian guys. Ya, Ini Keras Movie seperti biasa akan mereview film keren. Dan kali ini kita wajib sedia tisu dulu nih sebelum lanjut ke filmnya. Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Film ini tayang perdana pada 7 September 2023 dan mendapatkan rating 7,4 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Akila yang dibohongi oleh ibunya sendiri. Bayi Halimah dan Arfan meninggal karena sebuah alasan. Halimah menyerahkan bayi Akila untuk diasuh oleh pasangan Arif dan Yumna yang sudah lama mendapatkan seorang anak. 7 tahun kemudian Akila mengetahui bahwa anaknya Baskara masih hidup. Akila berusaha mendapatkan anaknya kembali, namun di sisi lain dia tidak tega merenggut kebahagiaan keluarga Arif. Sementara itu Arif dan Yuma juga tidak sanggup kehilangan Baskara, namun mereka juga merasa bersalah telah merebut satu-satunya kebahagiaan Akila. Lalu bagaimana ya kelanjutan film yang satu ini? Apakah Baskara bakalan tetap hidup bersama Arif dan Yumna atau kembali kepada Akila, ibu kandungnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk subscribe, like, comment, share, dan juga hidupin lonceng notifikasinya guys. Dan inilah film Air Mata di Ujung Sajadah. Scene awal film ini kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melukis dan menggambar. Wanita ini bernama Akila. Dia juga sangat pandai menggambar wajah orang guys. Di kamusnya dia ditembak oleh seorang pria bernama Arfan. Semenjak pacaran, Arfan hanya mengantar Akila sampai depan pos satpam. Scene beralih pada malam hari. Akila pulang terlalu malam. Ia ditanyai oleh mamanya. Akila berbohong, bilang ada tugas, padahal dia habis lihat konser musik nih. Akila dimarahin oleh mamanya karena dia harus fokus kuliah. Mamanya juga menanyakan siapa lagi yang mengantar Akila selama ini. Akila jujur kalau dia punya pacar. Ternyata mamanya sudah memata-matai Arfan selama ini, kalau dia hanya pelukis dan bercita-cita menjadi seniman yang menurutnya tidak ada masa depan dan tidak bisa membahagiakan Akila. Akila tidak terima karena dia tulus cinta kepada Arfan dan tidak memandang materi. Ibunya marah sampai menampar Akila. Malam itu juga Akila pergi dari rumah dan kabur bersama Arfan. Akila bilang kalau memang Arfan serius, dia ingin dinikahi secepatnya. Beberapa hari setelah itu Arfan langsung menikahi Akila dan dia pergi ke KUA tanpa kehadiran orang tua mereka. Saya terima nikah kawinnya Akila binti Hamka dengan Mas. Ibu Akila sangat hancur karena anaknya pergi dan menikah dengan pria yang tidak direstuinya. Akila ikut tinggal bersama Arfan di rumah susun. Mereka bahagia tinggal berdua walaupun hidup sederhana. Hari-hari mereka selalu bahagia. Akila menjadi ibu rumah tangga dan Arfan bekerja di rumah makan. Setiap pulang kerja Akila selalu menunggu Arfan di depan rumah. Akila bilang kalau dia ingin melanjutkan kuliahnya agar bisa cari kerja juga. Habis itu kamu langsung lanjut kuliah ya sayang ya. Keesokan harinya Akila bangun dan muntah-muntah guys. Pada malam hari setelah Arfan pulang kerja, ia masih mampir membelikan Akila martabak telur. Tapi saat di perjalanan pulang dan hampir sampai di rumahnya kecelakaan menimpa Arfan dan dia meningsoi di tempat guys. Hidup Akila sangat hancur, hidup sendirian di rumah susun dengan bayangan-bayangannya bersama Arfan. Setiap hari Akila menangis meratapi kesendiriannya. Berbulan-bulan pun berlalu sampai Akila akan melahirkan. Dia tertatih-tatih berjalan pulang ke rumah ibunya. Akila langsung dibawa ke rumah sakit karena dia akan segera melahirkan. Setelah Akila melahirkan, ibu Akila menelpon seorang pria bernama Arif. Dia datang bersama istrinya yaitu Yumna. Ternyata ibu Akila memberikan anak Akila kepada Arif dan Yumna untuk diasuh karena Akila masih belum siap menjadi seorang ibu. Arif dan Yumna pun menerima begitu dengan senang.
Saat Akila sadar, ibunya bilang kalau anaknya tidak selamat. Awalnya Akila tidak percaya, tapi ibunya meyakinkan Akila dan Akila sangat sedih dan tidak bisa apa-apa. Akila pergi ke kuburan anaknya itu yang dia kira adalah kuburan anaknya. Di kota Solo, Arif dan Yumna pulang ke rumah ibunya. Di stasiun ibunya menjemput Arif dan Yumna serta anaknya mereka. Arif dan Yumna tidak bilang kalau itu anak angkat karena Yumna tidak bisa hamil. Di rumahnya anak mereka diterima dengan sangat baik. Mereka memberi nama anaknya Baskara dan merawatnya seperti anak sendiri. Di luar negeri, Akila setiap tahun merayakan kelahiran anaknya dan selalu merayakannya. Begitupun di Solo. Pada hari ulang tahun Baskara, mereka selalu dirayakan mulai dari 1 tahun, 2 tahun, sampai Baskara umur 7 tahun. Baskara senang saat dia mau berangkat sekolah, dia mendapatkan surprise pesta ulang tahun. Dan Akila pun seperti biasa, selalu tiup lilin sendirian. Baskara adalah anak dan cucu kesayangan mereka, guys. Tiba-tiba saat Akila bersantai, dia mendapatkan telepon kalau ibunya sakit dan kritis di rumah sakit. Akila pun langsung terbang ke Indonesia dan menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya bilang kalau dia sudah tidak kuat lagi menahan penyakitnya dan dia ingin pergi dengan tenang. Ibunya meminta maaf kepada Akila kalau selama ini dia telah memisahkan Akila dan anaknya. Akila kaget karena ternyata anaknya masih hidup. Akila juga kecewa kenapa ibunya melakukan itu, tapi dia memaafkannya, guys. Akila, maafin mama. Di lain sisi, di rumah Baskara sedang latihan menyanyi bersama Eyang. Arif datang dan Baskara sangat senang atas kepulangan ayahnya bekerja. Arif bercerita kepada Yumna kalau ibunya Akila yang memberikan Baskara kepada mereka meninggal dunia dan Akila pulang ke Jakarta. Mereka sedih atas kehilangan ibunya Akila dan juga takut kalau Akila akan menemui Baskara. Di tempat kerjanya, Arif selalu membawa bekal makan karena dia irit demi membahagiakan Baskara. Akila pergi ke kantor Arif dan mencari Arif. Tapi resepsionis bilang kalau Arif sudah tidak bekerja di sana, guys. Padahal Arif ada di sana. Arif bercerita kepada Yumna kalau tadi Akila datang ke kantornya dan mencarinya. Yumna mengingatkan Arif untuk jangan sampai Akila tahu keberadaan Baskara. Keesokannya Akila datang lagi ke kantornya dan tidak sengaja bertemu dengan Arif. Arif tidak bisa menghindar dan mau tidak mau dia harus jujur kalau Baskara bersamanya. Arif melarang Akila untuk bertemu dengan Baskara. Sakit hati lagi nanti. Saat Arif pulang kerja, ternyata Akila mengikutinya, guys, sampai dia tiba di rumahnya. Arif panik, takut Akila mengetahui rumahnya. Yumna juga marah kenapa bisa Akila bertemu dengan Arif. Yumna hanya takut kalau Akila akan mengambil Baskara darinya. Kalau Baskara itu bukan cucu kandungnya. Pada malam harinya, Arif dan Yumna mengaku kepada ibunya kalau Baskara bukan anak kandung mereka. Ibu Arif menangis dan kecewa karena dia telah dibohongi. Tapi walaupun begitu, dia tetap sayang kepada Baskara. Dia menangis karena dia takut Baskara diambil oleh Akila. Esok harinya, saat Baskara akan berangkat sekolah, Akila tiba-tiba datang ke rumah Arif. Semuanya kaget melihat Akila yang tiba-tiba ada di sana. Arif mengantar Baskara berangkat sekolah dan Yumna serta mertuanya menemui Akila. Di sini, Yumna dan ibu Arif menolak kedatangan Akila. Akila menangis karena dia hanya ingin bertemu dan berkenalan dengan Baskara, tapi dia ditolak mentah-mentah, guys. Dan dia punya saya. Akila pergi ke kantor Arif dan dia memohon agar diizinkan bertemu dan berkenalan dengan Baskara. Saya bahkan gak dikasih kesempatan untuk kasih nama ke bayi yang saya lahirkan. Di malam hari, Akila menangis di sujudnya. Begitupun dengan Yumna yang takut kehilangan Baskara. Ya, sesuai judulnya, air mata mereka sama-sama menetes di ujung sajadah, guys. Arif bilang kepada Yumna kalau Akila memohon kepadanya untuk diberi izin berkenalan dengan Baskara. Dan Yumna dengan berat hati mengizinkannya. Akila datang ke rumah mereka dan bertemu dengan Arif, Yumna, dan Baskara. Untuk pertama kalinya, Baskara bersalaman dengan Akila. Kini, Akila diterima baik oleh Yumna dan Arif. Di dalam terdengar suara Baskara sedang menyanyi dan Akila menghampirinya. Ternyata Baskara belajar menyanyi bersama Eyang. Tapi sayangnya dia tidak tahu lagunya. Sedangkan Akila tahu lagu itu dan Baskara belajar bersama Akila. Akila bilang kalau Baskara panggil ibu aja seperti ibu guru kepada Akila.
Akila punya ide mengajak Baskara jalan-jalan. Awalnya Arif tidak mengizinkannya, tapi setelah Baskara memohon, dia mengizinkan asal perginya juga bersama Yumna. Boleh kan, Pak? Tapi ditemenin sama mama ya. Di mall mereka belajar bernyanyi dan Akila sangat senang. Pulang dari belajar, mereka makan es krim bersama nih guys. Mereka pulang sampai malam dan Ibu Arif mengusir Akila karena waktu sudah malam. Saya mungkin tidak mengerti dengan apa yang Mbak lalui. Di rumahnya Akila melihat foto almarhum suaminya, yaitu Arfan, dan bercerita kalau dia sangat senang sudah bertemu dengan anak mereka yang namanya Baskara. Mirip sama kamu. Di sekolahnya Baskara latihan menyanyi lagi bersama teman sekelasnya. Akila datang ke sekolah menjemput Baskara dan di situ juga ada Yumna. Yumna menanyakan kenapa Akila juga pergi ke sekolah. Akila menekankan kepada Yumna kalau jangan sampai dia memperlakukan Akila seperti penculik karena dia ibu kandung Baskara. Sepulang sekolah, Baskara memberitahu ke Akila mainan pesawatnya. Akila menawarkan apakah Baskara mau naik pesawat dan Baskara pun mau. Akila berada di sana sampai malam hari dan mereka makan malam bersama. Baskara sangat suka ayam goreng buatan mamanya guys. Dan dia tidak bisa jauh-jauh dari mamanya. Akila pun pulang karena sudah malam. Makasih banyak ya, Mbak, Mas. Keesokan harinya, Akila menjemput Baskara, tapi Yumna tidak ada. Akila mengajak Baskara ke suatu tempat untuk bermain. Yah, mereka ke kebun binatang guys, dan Baskara sangat senang bermain bersama ibu Akila. Saat lelah bermain, mereka makan siang, tapi Baskara seperti lesu gitu guys, karena dia kangen masakan mamanya. Akila akhirnya mengajak Baskara pulang karena dia tidak mau Baskara bersedih. Tapi dia sepertinya juga kasihan kepada ibu Akila, jadi dia mau makan asalkan disuapin. Ini adalah pertama kalinya Akila menyuapi Baskara, anak kandungnya. Dia sampai menangis loh guys, saking bahagianya. Akila dan Baskara pun pulang, tapi kena marah dan langsung membawa Baskara masuk. Arif bilang kalau Akila terlalu larut malam membawa Baskara jalan-jalan. Saya ngebahayain anak saya sendiri. Hari pun berganti. Di pagi hari, Akila datang kembali, tapi Baskara sudah berangkat sekolah. Akila mengobrol berdua bersama ibunya Arif. Ibunya Arif bilang kalau Akila mengambil Baskara, maka satu keluarga di sini akan patah hati. Sementara jika Baskara tetap di sini, maka hanya Akila yang akan hancur. Akila menangis karena dia hanya ingin mendapatkan kesempatan merawat anak kandungnya sendiri setelah 7 tahun dipisahkan. Akila juga sadar kalau dia tidak bisa melawan semua orang di sini, sedangkan dia sendirian dan tidak ada yang mengerti perasaannya. Akila meminta Ibu Arif untuk mengerti perasaannya sedikit dan meminta pengertiannya. Ibu Arif pun mengerti dengan Akila. Tidak ada satupun yang membela saya. Arif dan Yumna serta Baskara baru pulang tengah malam sampai Baskara ketiduran. Ibu Baskara marah karena dia tahu kalau mereka hanya ingin menghindari Akila, bukan Kita jalan-jalan. tidak boleh mengotori hati nurani kita. Tengah malam Akila mendapatkan telepon dari Arif kalau Baskara sakit demam dan ingin bertemu dengan Akila. Akila langsung pergi ke rumah Arif dan bertemu dengan Baskara. Karena Baskara mau minum obat, jadi mereka harus makan malam bersama guys. Saat makan malam, mereka menyiapkan semua makanannya. Saat Baskara meminta susu, Akila juga memintakan susu Baskara. Akila seperti sakit hati, diperlakukan seperti pembantu dan dia pergi. Baskara menangis melihat dia marah dan takut. Semuanya pergi dan Baskara juga menangis. Kenapa mamanya marah seperti itu? Sedangkan Akila tidak ada yang menemaninya. Bahkan saat Akila mau pamit, tidak ada yang menjawabnya guys. Kasihan juga ya jadi Akila. Yumna kini pasrah kepada Arif kalau dia tidak mau Akila mengambil Baskara karena dia tidak bisa hidup tanpa Baskara. Arif menguatkan Yumna dan bilang kalau semua ini hanya titipan, jadi dia harus ikhlas kalau titipannya diambil lagi oleh Allah. Baskara adalah anak yang rajin dan baik hati guys. Yumna melihat lukisan rumah Akila yang ada nama-nama mereka di rumahnya, tapi tidak ada nama Akila. Akila mulai pasrah dan akan meninggalkan Solo. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Yumna datang dan mengajak Akila ke sekolah Baskara karena Baskara menampilkan lagu untuk para wali murid. Baskara dan semua temannya pun bernyanyi lagu yang diajari oleh Akila. Akila sangat bangga terhadap Baskara dan tersentuh sama lagu yang dinyanyikan Baskara. Baskara bingung melihat antara mamanya dan ibu Akila, tapi Akila menyuruh Baskara untuk melihat ke Yumna saja.
Di sebuah kafe, Baskara bermain dengan Arif, sedangkan Yumna dan Akila mengobrol santai tentang Baskara. Akila bersedih telah mengetahui Yumna tidak bisa hamil. Arif bilang, apa kabar sekarang mau naik pesawat dan bermain di Jakarta. Baskara sangat senang dan mau, tapi dia menanyakan pulangnya bagaimana. Saat mereka akan makan, mereka sempat foto selfie bersama. Harinya pun tiba, Baskara dibawa oleh Akila ke Jakarta. Baskara bersedih karena mama dan papanya tidak ikut ke Jakarta. Semuanya berpamitan karena itu terakhir kalinya mereka bersama. Sebelum Baskara akan pergi ke Jakarta, saat mereka akan berangkat, Baskara berkali-kali kembali ke pelukan ibunya yang menandakan kalau dia tidak ingin pergi. Sampai akhirnya mau tidak mau, Arif menggendong Baskara dan memberikan Baskara ke ajudan Akila. Baskara menangis dan tidak mau pergi, sedangkan Akila juga sangat berat mengikhlaskan Baskara. Setelah Baskara pergi, Yumna menangis dan mengejar Baskara guys, sampai dia tertatih-tatih. Padahal Baskara kan bukan anak kandungnya ya, tapi dia mencintainya seperti anak kandung sendiri. Rumah mereka jadi sepi dan semuanya bersedih, tapi tiba-tiba suara Baskara terdengar memanggil mama dan dia berlari ke arahnya. Akila menuliskan surat kepada Yumna dan Arif kalau dia tidak bisa memaksa membawa Baskara karena itu akan membuat Baskara bersedih dan tidak bahagia. Jadi dia ingin mengembalikan Baskara kepada mereka demi kebahagiaannya, walaupun kebahagiaannya sendiri yang dikorbankan. 12 tahun kemudian Baskara datang ke rumah Akila. Sekarang dia sudah besar dan Akila juga menua dan hidup sendirian. Akhirnya setelah 12 tahun, Akila bisa bertemu dan melihat Baskara lagi. Emang kasih sayang orang tua tidak ada batasnya ya guys. Mama. Bahkan dia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Nah, ada yang bisa diambilkan dari film ini. Kalau kita tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua sangat sayang kepada kita. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you. Saya terima nikah kawinnya Akila binti Hamka dengan Mas. Saya bahkan gak dikasih kesempatan untuk kasih nama ke bayi yang saya lahirkan. Kita tidak boleh mengotori hati nurani kita. Sementara saya